telah kita layangkan kepada mereka berdua secara terbuka maupun surat. Cuma yang sangat disayangkan dari pihaknya Virgon, tanggapannya bagi saya berarti mereka tidak menanggapi ini dengan serius. Padahal sudah dijelaskan bahwa ini adalah somasi terbuka. Dan mohon maaf, kliennya sendiri sudah ada WA ke klien kita, tapi kuasa hukumnya tidak tahu. Itu kan juga aneh ya, maksudnya koordinasinya seperti apa. Itu satu. Kedua, terima kasih kepada Mbak Inara yang sudah menanggapi, walaupun tadi permohonan maafnya itu bagi kita masih kurang. Karena gini, yang dia minta maaf itu adalah masalah pencatutan ya. Nah, mestinya diperjelas pencatutan yang mana. Masalahnya ini sudah merusak harga diri klien kami dengan ada stigma pelakor itu. Bayangin anak umur 20 tahun 23 tahun udah di stigma sebagai pelakor. Ini apa tidak dipikirkan masa depannya seperti apa? Hancur keluarganya seperti apa? Apakah cuman dengan mohon maaf telah mencatut nama klien kami, hanya itu doang? Mesti dijelaskan dia di pelakor apa tidak? Itu kunci yang paling penting. Adakah Mbak Inara punya bukti perselingkuhan antara mereka berdua? Kalau kita minta masalah, apalagi ada hubungan badan loh, mereka harus bisa buktikan. Hati-hati. Makanya dulu mestinya kalian mesti ini ya, lebih teliti lagi. Ini kesepakatan itu ada dari tahun berapa? 2022 bulan apa? Agustus atau apa? Saya lupa. Agustus. Masa tidak ada klarifikasi kalau memang dia seorang pelakor dari pihak Inara mencari si klien kita ini, mencari tahu benar apa tidak. Mesti kan klarifikasi dulu sebelum melakukan postingan itu. Yang postingannya sangat dahsyat kalau kita bilang. Ini masalahnya di feed, bukan di story doang. Di highlight lagi sebagai pelakor. Ini kan memperburuk itu. Nah itu yang sebenarnya makin memperburuk keadaan. Sebenarnya semakin jadi rame. Sebenarnya kan Inara yang bikin ini rame. Mohon maaf, kita akan ini loh, kita ini sangat memikirkan nasib Inara. Bukan tidak loh, karena posisi dia sekarang yang sebenarnya kalau kita anggap terzolimi dari Virgon. Bayangin ada tuduhan perselingkuhan, bukannya memperbaiki malah digugat cerai. Kami juga prihatin, tapi tolong dari pihak Inara juga harus mengklirkan ini. Jangan kesannya setelah sebulan, 2 bulan, apa 3 minggu, saya nggak ngerti pemberitaannya segitu gampangnya, sementara keluarganya termasuk klien kami sendiri sudah hancur hidupnya. Cobalah kalian pikirkanlah itu. Masa bisa jangka waktu segitu lama tidak ada konfirmasi segala macam, tiba-tiba diposting seperti itu. Mestinya jelas. Jadi langkah hukum berikutnya adalah rencananya kita akan bikin laporan polisi besok. Tetap akan, karena kita tidak mau dibilang ini adalah gimmick, adalah settingan. Kita tetap akan melakukan proses hukum besok ke Polda Metro Jaya. Nanti kalaupun ada perdamaian segala macam, ya kan ada restoratif justice. Kita pengen tahu membuat surat itu yang disebarkan oleh Inara sendiri, pembuatnya ya, surat kesepakatan itu, siapa pelakunya? Siapa otak pemikiran yang bikin surat itu? Yang mencantumkan nama klien kami. Kami pengen tahu siapa yang membuat. Apakah Virgon, apakah Inara? Jadi bukan hanya pencatutan masalah di sosial media ini. Surat itu kalian mesti tanyakan kemarin. Tadi itu saya tanyakan. Siapa sebenarnya pelaku pembikin surat itu? Kenapa tiba-tiba ada tercantum nama klien kami? Bayangin tidak, mana buktinya? Dasarnya ya, Pak. Bukti perselingkuhannya mana? Tunjukin dong. Karena kami punya buktinya semua. Termasuk kalaupun nanti akan ada pihak ketiga atau segala macam, kami punya buktinya. Kami nggak main-main, kami akan buka. Ingat di Virgon, kamu ini yang penyebabnya semua. Jadi kami tidak akan bantu Virgon. Jelas ini. Kalau Mbak Inara butuh bantuan, kami akan bantu. Tapi clearkan dulu ini.
Apakah klien kami pelakor apa bukan? Ada yang mau tambahin?